Hari ini adalah hari ke-6 untuk materi self healing. Aku mau kasih materi teman-teman, materi self healing yang aku lakukan 2 bulan lalu. Itu ada 3 langsung yang aku lakukan, yaitu melakukan self healing melalui video. Oke, jadi yang pertama adalah ini setiap orang kan punya masalah beda-beda ya. Jadi belakangan ini karena aku sudah 4 tahun divorce, jadi masalah terberat atau masalah terbesar yang aku lagi hadapi ini adalah self healing untuk proses penyembuhan dalam masalah divorce gitu. Jadi kalau untuk yang lain-lain I don't have a problem. Jadi aku lagi melakukan kayak rehabilitasi selama 4 tahun ini, terutama di masalah relationship. Nah, di healing yang pertama adalah, jadi kalau aku boleh share, aku pernah mencintai seseorang selama 12 tahun, dari tahun 2002 sampai 2017 kemarin. Yang walaupun ketika nikah dalam 6 tahun itu, walaupun aku tidak melakukan cheating atau apa, tapi tetap masih kepikiran dan itu masih ada di hati. Nah, di 2017 kemarin itu aku memutuskan untuk move on dengan membuka hubungan dengan orang lain, walaupun secara online. Tapi itu masih tetap, jadi walaupun berhubungan dengan istilahnya cowok lain, aku masih kepikiran dia nih gitu loh. Salah satu mantanku yang Australia. Waktu itu ketika jadian tuh ketika aku di Australia. Nah, jadi tapi aku sadar kita harus move on, dan ada luka batin ketika mengingat sesuatu yang indah tapi tidak bisa kita dapetin. Jadi gabungan dari rasa sakit dan bahagia gitu. Kalau dalam hubungan itu kan kita harusnya bahagia terus kan gitu. Jadi nggak bisa kita merasakan bahagia tapi juga sakit di saat yang sama. Jadi karena aku sudah belajar self healing, yang aku lakukan adalah jadi dalam 1 bulan kemarin itu, di bulan Juni aku melakukan 3 self healing. Yang pertama adalah aku melakukan video recording kepada jadi tujuannya tuh untuk mantanku yang Australia ini. Jadi yang pertama adalah aku merecord tentang segala sesuatunya. Jadi aku record kayak gimana bahagianya aku waktu ketemu dia, gimana bahagianya aku bisa sama-sama sama dia. Jadi semua hal-hal yang indah. Terus sampai aku cerita ketika aku divorce, terus sampai di 2017 kemarin itu aku sempat ke Australia dan sempat ke Sydney untuk cari dia, tapi ternyata nggak ketemu, dan aku tahu dia sudah sama cewek. Dan saat terakhirnya adalah aku bilang aku ingin melepaskan atau aku mau rilis perasaanku ini yang sudah 17 tahun nih aku keep gitu. Jadi dari tahun 2002 sampai 2020 ini. Nah, jadi aku bilang aku sekarang sedang dekat sama seseorang, aku sedang mulai jatuh cinta. Jadi intinya aku mau memindahkan perasaan cinta yang aku punya dari dia itu ke orang yang lain gitu, dimana aku harus merilis dia, mengeluarkan dia dari pikiranku, dari hatiku, dari hidupku, biar hidupku kedepannya nyaman gitu. Jadi biar nggak kepikiran lagi, biar nggak dia bakal jadi batu sandungan ketika aku memulai hubungan dengan orang lain, aku masih bawa-bawa dia. Jadi yang aku lakukan adalah aku melakukan video recording itu kurang lebih bangsa 15 menit ya. Jadi pas melakukan video recording itu seakan-akan saat itu aku nggak kepikiran kalau bakal ngirim ke dia. Jadi aku bebasin batinku untuk ngomong apa segala macam sesuatu. Setelah udah jadi, kebenaran aku punya channel YouTube, jadi aku share di channel YouTubeku, dan itu ngerasa tenang banget setelah aku bisa sharing itu. Jadi kayak itu proses releasing, dimana aku jujur ke diriku sendiri, mengungkapkan semua apa yang ada perasaanku ke orang itu. Itu bener-bener proses healing yang nggak dipendam gitu. Kita bisa nulis, tapi kalau nulis itu udah selesai nulis, tapi harus menurutku kalau video itu harus lebih powerful. Nah, setelah 1 bulan kemudian, itu bulan Juni aku share di YouTube. Bulan Juli itu aku berniat mau menghapus video itu, tapi aku pikir kalau aku hapus video itu sedangkan dia nggak tahu, itu sama aja. Jadi yang aku lakukan adalah aku email dia dan aku kirim linknya itu
ke dia dengan aku jujur. Aku bilang this is the end of my circle, aku bilang. Jadi aku kirim link YouTube-nya, aku cuma kasih tahu ini perasaanku jujur yang aku pendam selama 17 tahun, tapi aku mau move on. Aku mau move on untuk ninggalin dia, bener-bener ninggalin dia di pikiranku, di perasaanku, dan juga di dalam hidupku. Jadi aku kasih linknya dia biar dia bisa ngeliat di YouTube. Aku kasih waktu kalau nggak salah waktu itu 1-2 minggu. Setelah itu pas aku lihat kan di view-nya itu kelihatan ya. Jadi kalau sebelum dia lihat itu ada berapa, setelah dia lihat itu ada berapa. Jadi setelah 2 minggu itu pas aku tahu dia udah nonton itu, terus aku delete, aku hapus video YouTube-nya itu. Nah jadi itu menurutku udah yang bener-bener terakhir ya gitu. Nah healing yang kedua adalah aku melakukan yang sama melalui video juga. Kali ini dengan orang yang aku suka, yang seseorang yang jadi selama ini nih, selama 3 tahun kita chatting secara online. Aku tuh nggak pernah ngungkapin perasaanku. Mungkin kenapa aku nggak ngungkapin perasaanku, aku masih punya perasaan sama yang Australia tadi kan, sedangkan yang ini dari UK. Jadi di saat yang sama juga aku record video itu seakan-akan aku ngomong sama dia gitu loh. Aku bilang since the first time I meet you 2017, aku udah suka, aku kayak gini. Jadi udah ngomong aja, udah ngungkapin unek-unek gitu. Terus setelah itu, dan itu ngerasa tenang banget gitu, karena kan kita nggak terbiasa untuk jujur ya, kita nggak terbiasa untuk ngungkapin perasaan kita, dan kadang kita ke orang juga malu atau kayak gimana. Jadi healing yang kedua adalah aku mengungkapkan perasaanku kepada orang yang aku suka. Dan pada akhirnya ketika kan putus nyambung. Nah ketika balik lagi, aku memberanikan diri untuk sharing video itu yang untuk dia itu ke dia. Jadi istilahnya yang terserah deh, aku nggak berpikir apakah kita akan selamanya, akan kayak gimana. Yang pasti aku merasa tenang ketika aku sudah sharing perasaanku ke dia. Itu video yang kedua. Nah video yang ketiga adalah di bulan Juni lalu aku punya masalah dengan seseorang teman, dimana masalah arisan. Selama 7 hari itu dia mempermalukan aku dengan di Facebooknya dia segala macam. Nah aku bingung nih gitu, aku bukan tipe orang kayak dia yang ingin mempermalukan dia juga di Facebookku, sedangkan menurutku Facebook itu untuk bisnis dimana banyak teman-teman. Nah jadi yang aku lakukan adalah aku buat recording, tapi kali ini seakan-akan aku bukan ke dia langsung. Jadi aku seakan-akan cerita ke orang gitu. Jadi gimana sih perasaanku, gimana masalah yang terjadi, apa sih penyebabnya, kenapa seperti itu gitu. Jadi ketika aku marah sama orang itu kan dipendem ya, karena aku nggak bisa ngungkapin apa yang aku rasain di media sosial juga gitu, karena aku nggak mau orang yang nggak tahu jadi tahu, dan aku nggak mau masalah ini jadi besar. Sempat juga beberapa waktu sebelumnya itu kan dia sempat datang ke rumah, dan ketika dia datang di rumah itu aku sempat benar-benar ngungkapin perasaanku. Jadi kayak ngebales apa yang dia omongin gitu. Jadi udah impas sebenarnya, tapi masih belum puas gitu. Nah jadi aku record kayak seakan-akan aku cerita ke semua orang, tapi aku tidak ngomong direct ke orangnya itu, karena aku direct ngomong ke orangnya itu udah selesai ketika aku face to face. Jadi kayak aku buat klarifikasi. Di video itu aku bilang masalahnya seperti ini, kejadiannya seperti ini, terus jadi kayak seakan-akan tuh ada orang yang mau interview kita atau mau tahu apa sih masalahnya. Jadi aku buat video itu kurang lebih kalau nggak salah 22 menit, dari A sampai Z aku ceritain, sampai gimana ceritanya sampai kita ke kantor polisi, terus sampai akhirnya uangnya uang arisannya udah aku sedekahkan ke yayasan gitu. Jadi aku record bener-bener secara jelas dan lengkap gitu, dan setelah itu aku upload ke YouTube. Nah setelah aku upload di YouTube, aku delete dari handphoneku, jadi udah nggak ada lagi di handphone. Nah kenapa aku delete ke YouTube, istilahnya itu sebagai kenang-kenangan. Ini loh aku pernah punya masalah sama orang dan aku pernah ngatasinnya. Itu aku pikir kayak anger management, karena di situ aku dibuat bener-bener seakan-akan di-push banget gitu loh untuk bisa sabar, untuk bisa ngadepin semuanya. Nah sampai sekarang sih di YouTube tuh masih ada gitu. Jadi kalau misalnya in case one day ada orang yang nanya, lo pernah seperti ini atau lo pernah ada masalah sama si A gitu,
Dan untuk ketemu tuh orang lagi atau ketemu siapapun yang temanku itu untuk nerangin lagi masalahnya apa sih. Karena gini, ketika kita punya masalah dan kita harus menerangkan masalah itu kan, kita kan perasaannya kan balik, kita jadi kesel kan gitu, istilahnya kembali kita having a bad energy. Nah jadi pas banget aku ke rumah temanku bilang, lihat si A apa namanya, katanya ada masalah sama lo ya, seperti ini, itu kok bisa kayak gitu. Nah jadi saat itu aku langsung ke YouTube, aku copy linknya dan aku kirim dia ke WhatsAppnya. Aku bilang, sorry, gue nggak mau ngulang itu lagi, nggak mau cerita lagi dari awal. Kalau lo mau tahu masalah yang sebenarnya ini loh, gue udah share, gue udah videoin A sampai Z masalahnya, jadi kayak klarifikasi gitu. Nah ini sih teman-teman gak harus ngikutin kayak aku di upload ke YouTube atau kemana, tapi setidaknya lakukan self healing itu dengan video. Mau nangis kayak, mau marah kayak, mau bahagia kayak, mau jatuh cinta kayak, mau apapun kayak gitu, ke siapapun. Misalnya kalau udah aku pernah melakukan kayak gitu juga, tapi nggak aku video, itu ketika aku misalnya kangen sama almarhum papaku gitu. Jadi aku kayak ngomong seakan-akan tuh ada almarhum papa ya, aku cerita yang kayak gini, gimana aku kangen, gimana aku minta maaf selama ini aku mungkin belum cukup ngebahagiain kayak gitu. Nah seperti itu sih teman-teman. Jadi proses healing yang keenam ini dimana kita harus ngungkapin unek-unek kita dari yang ada di batin kita, itu harus keluar gitu. Kalau emang kita punya orang yang kita ceritain itu bagus, tapi kalau menurutku ini kita self healing yang tidak ada orang gitu. Kita tidak minta orang untuk nasihatin kita tidak minta orang untuk selesain masalah kita. Jadi ini adalah healing untuk diri kita sendiri. Nah caranya itu adalah tinggal ambil handphone, tinggal taruh, tinggal videoin. Kita nggak harus ngelihat kamera, jadi istilahnya mau sambil nulis kayak misalnya kayak aku waktu itu, hi Ben, you know I really miss you. Jadi kayak kita ngomong sendiri aja gitu, dan jangan takut berapa lama pun itu nggak masalah. Jadi bener-bener kita ngomong aja terus sampai perasaan kita tuh selesai. Itu bisa jadi buat orang tua juga atau sama siapapun juga. Ketika kita ada masalah, kita pilih cara mana sih kita mau melakukan. Apakah kita seakan-akan ngomong ke dia langsung, ataukah kita seakan-akan cerita ke orang gitu loh istilahnya. Jadi seakan-akan kita pihak kedua yang menceritakan seseorang itu gitu. So semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan self healing yang aku ajarin ini. Kalau emang teman-teman di posisi yang tidak ada masalah dan tidak perlu melakukan praktek, nggak apa-apa, tapi setidaknya kita hidup ini kan bukan untuk hari ini ya, kita masih akan hidup di waktu yang akan datang. Ketika itu terjadi, teman-teman sudah tahu apa sih yang harus aku lakukan. Dan ketika ada orang yang datang misalnya cerita atau curhat atau apa, mungkin hal ini bisa di-share ke orang dan ini bisa bantu mereka gitu. Oke. So happy Monday, have a productive day. Sampai ketemu besok. Semoga besok kita bisa having the last healing, yaitu Theta Healing. Oke, thank you.